cerita Kak Herlin ini 11-12 sama cerita Ayu. Pernah sampai ngalamin diludahin muka Ayu. Diludahin terus di apa? Dipukul mah udah sering lah ya, didorong mah udah sering gitu kan. Gila kabut banget gue malam-malam cuy. Gue pengen ke warung nih, temenin yuk. Mau warung? Iya, temenin yuk. Iya, Ayu juga pengen ke warung. Pengen beli apaan? Gak tau, gabut. Iya, Nih, ada uang 12 juta. 12 juta. Iya, mau jajan Ayu. Jajan. Kamu ke warung mana emang? Warung situ, warung Madura. Situ? Iya, warung dekat Emang masjid. 24 jam? 24 jam situ mah. Iya kak. Hah? Iya kak. Iya. Ayu di sana selalu belinya jauh. Mau nitip nggak lu? Gue mau ke warung. Banyak sih bang, udah banyak stok nih. Oh banyak stok ya? Nitip nggak yuk? Oh, Ayu aja. Hah? Ada di Ayu. Oh ada di Ayu? Aja. Oh iya. Dingin, yang dingin ya. Oke. Ada yang sama nggak sih cuy kayak gua? Kalau malam-malam tuh selalu aja apa ya, overthinking. Mungkin emang jam segini tuh jam-jamnya overthinking cuy. Ayo gitu juga nggak sih yuk? Gimana? Iya kalau malam tuh suka overthinking gitu. Iya sama. Apalagi kalau jamnya jam 12 ke bawah ya. Ke atas ya? Iya, jam 12 pokoknya jam ke segitu atas. lah, jam 1, jam 2. Iya itu overthinking banget, parah. Iya. Apalagi hal yang lagi kita angkat ini ya kasusnya Herlin. Ya seperti yang teman-teman tahu, Herlin ini adalah seorang yang korban bully. Bicara soal bully tuh gue jadi inget zaman-zaman kecil dulu ya. Dan Pernah dibully? iya pernah tahu. Waktu SD aku pernah dibully. Lah, Kenapa? sama dong. Ayu pernah dibully. Iya sama, pernah. Dibully kenapa tuh? Jadi dulu, gila. Ini sebenarnya kalau Ayu ceritain itu agak kesel, tapi ini adalah salah satu alasan Ayu kenapa Ayu melangkah ke Banten. Kenapa melangkah ke Banten? Iya. Dan kenapa akhirnya terjun ke sosial? Betul, karena kak cerita Kak Herlin ini 11-12 sama cerita Ayu waktu kecil. Bedanya mungkin Ayu alhamdulillah sama lu dikasih kekuatan mental yang lebih kuat gitu. Akhirnya bisa menghadapi semuanya. Iya. Oke, ceritain nanti aja, kita ke warung dulu sih. Ini Om, beli kopi. Ya. Ya. Kasih ya. Gue jajan cuma ini doang. Lihat Ayu nih. Jajannya apa aja? Banyak banget jajannya. Seorang Ayu pernah jadi korban bully. Kalian percaya nggak sih? Gue nggak nyangka aja gitu. Siapa yang percaya kalau Ayu ini pernah dibully? Seceria ini coba. Tuh kan, jajannya banyak. Lu bener pernah dibully? Pernah, gila, abis-abisan. Dibully karena? Masalah ekonomi sih. Dan Waktu kapan tuh? itu SD. Udah lama banget berarti ya? Iya. Dibully Tapi sama ya, teman sekolah? Jadi bullynya tuh dari kelas 1 sampai kelas 3. Dan yang parahnya itu bukan hanya dibully sama teman-teman, gurunya pun ikut mendukung. Parah banget sih sumpah. Karena ekonomi. Jadi ya ekonomi Ayu dulu dibilang di rendah banget ya, di bawah banget gitu loh. Nah masuk ke sekolah SD yang lumayan gitu. Oh SD favorit. Jadi dulu baju Ayu kumuh, gitulah, tahu ya anak yang berkurangan gimana gitu. Akhirnya Ayu dibully lah dari kelas 1 sampai kelas 4 kalau nggak salah. Kelas 1 sampai kelas 4 SD. Berarti selama 3 tahun, 4 tahunan. Iya 4 tahunan Ayu dibully dan pernah sampai ngalamin diludahin muka Ayu. Emang jahat banget sih, diludahin terus dipukul mah udah sering lah ya, didorong mah udah sering gitu kan. Terus pernah, jadi gini kak, kalau SD itu kan biasanya duduknya tuh di rolling ya kak ya. Jadi yang belakang, yang depan ke belakang, terus maju-maju gitu. Yang lain kebagian, Ayu enggak. Jadi Ayu tuh kayak murid abadi yang duduk di belakang, paling belakang. Murid yang nggak dianggap mungkin ya. Iya betul, jadi kayak ya udah nggak dianggap aja gitu. Cuman karena ekonomi. Iya. Kok begitu ya? Bahkan Ayu pernah jadi disuruh duduk di bawah. Jadi yang lain di atas meja, kayak Ayu tuh nggak boleh banget gitu duduk ya di meja tuh. Jadi alhasil Ayu duduk belajar di lantai.
Dan yang Ayu rasain saat itu? Sedih sih, sedih lah kak. Maksudnya gimana ya, pada saat itu kan masih kecil dan belum mengerti juga. Dan apa sih kekurangan aku kan, kalau sekarang kan ketika aku dijauhi atau ketika aku ditegur kan aku pasti tahu berpikir kan kalau udah sebesar ini. Dan oh salah gue apa ya gitu loh. Waktu kecil kan nggak tahu salahku apa gitu loh. Kok sampai begini gitu, sampai dikucilin. Dan dari situ aku benar-benar nggak punya teman. Tapi katanya sih guru tuh bilang karena Ayu bodoh, ngerti nggak sih? Sebenarnya bukan bodoh, tapi nggak dikasih ruang aja. Tidak pernah dikasih kesempatan. Iya betul. Dan tau nggak sih kalau SD tuh mungkin sampai sekarang masih ada ya, yang gini. Jadi di kelasnya itu wali kelas ngadain les, ya nggak sih? Kayak private gitu. Iya, yang nggak ikut itu dikucilin. Dan kebetulan cuma aku yang nggak ikut. Jadi aku yang ketinggalan materi, dikucilin. Terus tiap kali suruh ngacung, ya ngacung nanti kasih poin ya. Aku ngacung nggak pernah dianggap. Jadi ya itu namanya emang aku nggak dikasih kesempatan kan. Terus iya gitu. Dan pernah nggak sih Ayu ngerasa males buat berangkat sekolah? Dulu enggak, waktu kelas 1, kelas 2 enggak. Pas sampai kelas 3, kelas 4 udah ngerasa capek banget. Karena emang Ayu gak pernah cerita Ayu dibully. Jadi bener-bener Ayu pendam sendiri kan. Dari orang tua Ayu juga gak pernah ngomong. Nah pada saat itu Ayu tuh alasan mulu. Jadi kayak itu berusaha gak sekolah loh. Ayu entah nyembunyiin sepatu. Iya, pernah gak sih kayak gitu? Pernah. Nah bedanya kita alasannya Ayu karena dibully. Jadi Ayu takut. Terus pura-pura sakit. Takut buat sekolah ya? Iya, sebenarnya takutnya tuh bukan takut Ayu dibully. Iya, tapi lebih ke ini kak. Insecure akhirnya. Iya, jadi Ayu tuh bener-bener kayak udah deh, Ayu di sana juga ngapain, ngerti nggak gak sih? Ada gunanya juga gue di sono. Iya, gitu loh. Seorang Ayu cuy, yang kelihatannya ceria, nice dan santai kayak gitu, ternyata pernah menjadi seorang korban bullying waktu sekolah. Nggak nyangka sih gue. Kalian sama nggak sih ngerasa nggak nyangka juga? Dan anak seusia SD seperti itu sudah mendapatkan tekanan mental yang seperti itu hingga akhirnya sekarang masih bisa survive tuh, gue akuin keren sih. Karena gak semua orang bisa survive dari mental yang seperti itu, mental yang udah breakdown sejak dini. Apalagi bully itu, hal-hal yang berbau dengan bullying ini kan bahaya banget men, serius. Contohnya aja Herlin bisa menjadi seperti itu karena ya dia pernah menjadi orang yang terasingkan, terkucilkan, pernah dibully. Bahaya banget ya pokoknya. Jangan sekali-kali kalian membuli orang lain, apalagi membulinya itu hal yang berbau dengan fisik. Sampai kalian tuh jadi ke arah body shaming, itu jangan pernah kalian ngelakuin itu. Mengucilkan hanya karena faktor ekonomi dan faktor fisik, jangan. Ayu gimana waktu itu cara untuk mengantisipasi atau survive dari bullying yang Ayu alamin? Oke, jadi sebenarnya kak, dulu tuh Ayu juga sama, hampir patah semangat dan hampir kehilangan kontrol ya. Tapi waktu itu kan Ayu dibully dari kelas 1 sampai kelas 4 ya, karena emang wali kelasnya sama tuh. Kebetulan di kelas 5 sama kelas 6 itu kan mulai persiapan UN. Jadi wali kelasnya diganti. Dan alhamdulillahnya ya Allah, pada saat itu Ayu dikasih wali kelas yang emang support Ayu. Nah dari situ dia si wali kelas ini nganggap kalau Ayu tuh bisa, ngerti nggak tuh? Oke. Jadi kasih kesempatan, kasih peluang. Benar. Akhirnya karena ada yang percaya nih sama Ayu. Wah ternyata ada yang percaya sama Ayu. Nah dari situlah Ayu meningkatkan semangat belajar Ayu dan kemampuan Ayu, dan Ayu di situ membuktikan lah. Bahkan waktu kelas 6 tuh Ayu mulai berprestasi lah ya. Ayu nilainya mulai naik-naik dan sampai akhirnya itu Ayu berterima kasih banget nih sama Ibu Nelly, wali kelas Ayu waktu SD yang ngasih Ayu kesempatan buat belajar. Bahkan dia sampai bantuin Ayu banget, bantuin keluarga Ayu banget juga. Bu Nelly ya wali kelasnya dulu. Keren banget Ibu Nelly. Iya, buat Bu Nelly nih kalau nonton, ini muridmu. Iya, thank you banget Bu Nelly, karena Ibu jadi Ayu semangat banget belajar pada saat itu. Jadi Ayu bisa mengukur kemampuan diri sendiri gitu. Oh ternyata Ayu bisa kayak gini ya. Dan pada saat itu yang Ayu pahami apa kak? Dari kelas 1 sampai kelas 4 Ayu dianggap bodoh. Tapi ketika ada orang yang percaya sama Ayu bisa ngebuktiin. Dan bahkan nilai rata-rata Ayu UN itu 8, sekian. Itu lumayan ya. Lumayan buat seorang korban bullying. Iya gak sih? Nah, bisa sesingkat itu langsung survive ya. Benar. Karena dikasih support mental. Benar banget. Iya. Keren. Jadi
gak ada orang bodoh. Kadang kalian aja yang gak ngasih orang itu ruang. Iya, Ngerti nggak tidak sih? dikasih kesempatan untuk berubah. Betul banget. Untuk bisa menunjukkan apa? Kemampuan diri. Kemampuan dirinya. Iya, betul. Oke, betul. Dan sebenarnya men, ada satu hal yang pengen banget gue tanyain sama Ayu. Gue merhatiin di tangannya itu kayak banyak bekas goresan. Gue mau nanya sebenarnya cuman agak sedikit ragu, takutnya dia ngerasa tersinggung cuy. Tapi nggak ada salahnya kali ya gue tanya sekarang. Siapa tahu dia mau jujur men. Ini nih. Kelihatan nggak sih kamera? Oh, ini ya. Nah ini kenapa nih yuk? Ini udah lama. Lama nggak ya?